Kalau sekarang itu udah kelihatan guys ya, daunnya itu udah pada kering kayak gini, udah pada jadi kelaras kayak gini guys ya. Nih, udah pada kering. Kalau kayak gini, kalau di Indonesia pohon pisang kayak gini kan pohon pisang nggak sehat guys. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Ini anakan semua ya. Ada lebih dari 10 mungkin guys. Ini mungkin ada lebih dari 10 anakan pohon pisang ya. Nggak tahu ini pernah dipanen apa belum pisangnya. Guys, ini di depan saya ini ada salah satu perangkap pakai besi ya. Perangkap ini biasanya sama orang-orang Jepang itu dipakai buat menangkap babi-babi hutan guys ya. Tapi nggak tahu kenapa di sini ini malah yang ditangkap ini malah burung gagak guys ya. Ini perangkap ini dipakai buat babi hutan, tapi yang masuk malah gagak ya, burung gagak ya. Jadi burung gagaknya sampai mati kayak gini guys. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Sentot Brekel. Oke, di video kali ini saya mau belusukan lagi guys. Jadi tiada hari libur itu tanpa belusukan bagi saya guys. Jadi sebisa mungkin kalau hari Sabtu atau kalau hari Minggu itu kalau libur ya, kemungkinan besar itu saya bakal belusukan kayak gini guys. Ini saya belusukan lagi ke arah pedesaan yang lebih jauh guys ya. Dan di sini saya nemu lagi yang namanya danau buatan. Di Jepang ini banyak banget danau-danau buatan kayak gini ya. Jadi ini dipakai buat ngairin sawah. Tuh di sebelah sana, di bawah itu kan banyak sawah-sawah itu ya. Jadi sawah-sawah di sana itu rata-rata itu airnya itu berasal dari danau ini guys, dari embung-embung air gini. Jadi sengaja dibuatnya di bagian paling atas ya, agar gampang dialirin ke sawah-sawah yang ada di sana. Tuh sawahnya di sana kan luas banget guys. Ini loh guys, yang tak maksud ini perangkap babi ya. Jadi kalau perangkap babinya ini belum kepake, berarti posisinya pintunya itu ngebuka kayak gitu ya, ke atas ya. Nanti kalau entah sistemnya kayak apa, tapi kalau nanti ada barang yang masuk, entah itu burung mungkin ya, kayak tadi itu kan yang masuk burung gagak. Kalau ini mungkin nanti entah apa yang masuk. Kalau babi yang masuk mungkin pintunya ketutup ya, jadi babinya nggak bisa kemana-mana atau terperangkap gitu ya. Ini guys, lagi-lagi aku nemu uang receh ya, uang Jepang. Ini 100 yen. Ini duitnya kebetulan ini masih meling ya. Ini 100 yen. Jadi sebenarnya kalau di Jepang itu kalau pengen beli minuman itu nggak perlu modal guys ya. Kalau mau nyari-nyari di bawah mesin Jidohang Bagi kayak gini, insya Allah pasti ada aja guys uang jatuh kayak gini ya. Ini aku tadi sebenarnya pingin beli air minum, tapi sebelum aku beli biasanya itu pasti aku lihat-lihat dulu di bawah-bawah mesin penjual otomatis kayak gini ada duit receh yang jatuh nggak guys. Nanti kalau ada tak ambil lagi ya, tak ambil gitu ya. Ya buat beli guys, lumayan. Ini juga ada lagi nih, tapi ini 1 yen ya. Ini 1 yen guys. Ini 1 yen. Kalau 1 yen itu nggak bisa buat beli ya di sini ya. Jadi ditaruh aja di sini. Lumayan dapat 100 yen ya. Ini kalau di rupiah ini tuh setara dengan 10.000 guys. Kemarin waktu saya lewat sini itu padinya belum dipanen guys ya.
Tapi sekarang padinya udah pada dipanen guys. Dan ternyata satu kebiasaan orang-orang Jepang, kebiasaan petani Jepang yang itu hampir sama dengan para petani-petani kita yang ada di Indonesia ya. Itu kalau habis panen itu sawit diobong kayak gitu guys. Itu merang-merang sisa-sisa merang itu diobong ya. Buktinya gue sawah ireng-ireng kuwi kan anu bekas obongan guys ya. Jadi petani sebenarnya, petani di Jepang sama petani di Indonesia itu mungkin teknik cara bikin lahan itu tambah gembur itu ya salah satunya ya dengan merang bekasnya itu kalau udah kering itu diobong kayak gitu guys ya. Jadi sama lah ya antara Jepang dan Indonesia. Sekarang saya berada di areal perkebunannya wong-wong Jepang guys ya. Dan di sini ada bunga, salah satu jenis bunga yang ditanam banyak banget guys ya. Keren ya, warnanya bagus ya. Ini kalau di tempatnya teman-teman semua, ini bunga kayak gini, kalau di tempatnya teman-teman semua ini namanya bunga apa guys? Ini sengaja ditanam ya bunga kayak gini ya. Ini kalau misalkan seluas areal persawahan kayak gini ditanamin bunga-bunga kayak gini, itu keren ya, bagus ya. Di sana juga ada guys, di sana luwih lebar ya, di sana juga. Tapi berhubung ini di areal persawahan, mungkin ada petani yang punya bunga ini. Aku nggak berani merek-merek, mau kendaraan nyolong. Jadi aku ini ngerekam kang aduan lagi guys. Ini loh guys, saya tadi itu mau ngomong ini di sekitar, ini tanaman baru ya, ini baru ditanam kayaknya itu pohon apa, pohon terong kalau nggak salah. Itu pokoknya baru nanam ya, tanaman baru, dan di sekelilingnya itu dikasih pita-pita kayak gini. Itu buat ngusir-ngusir kayak burung ya, burung yang nanamin benih-benih gitu kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu sama ya, teknik penanaman di Jepang dan di Indonesia itu sama. Kalau baru-baru nanam kayak gini ya dikasih pita-pita kayak gini biar burungnya itu pada takut. Kalau teman-teman lihat itu di depan yang saya tunjuk itu, di depan sana itu ada tebing tinggi ya. Itu tebingnya tinggi banget guys. Itu sebenarnya itu udah beda pulau guys. Jadi seberang daratan yang sana itu udah beda pulau ya. Kalau yang saya duduk ini sekarang, saya berada di sini, itu saya berada di Pulau Kyushu. Sedangkan kalau yang itu
Yang depan sana itu namanya Fukushima. Fukushima. Bukan Fukushima yang pernah terjadi ledakan bom atom ya, yang kena tsunami ya, bukan. Itu kalau Fukushima yang itu kan kota Fukushima. Kalau ini pulau, guys. Ini Pulau Fukushima sebenarnya. Sebenarnya Pulau Fukushima ini destinasi wisatanya itu cukup bagus, guys. Oke guys, sebenarnya kalau belusukan ke desa-desa Jepang itu banyak banget rumah-rumah tua kayak gini yang nggak keurus ya. Ini mungkin udah ditinggal mati sama yang punya rumah ya, jadi nggak ada yang ngurus. Kemungkinan juga yang punya rumah ini itu nggak punya anak ya, jadi nggak ada pewarisnya gitu ya. Atau mungkin punya pewaris tapi anaknya milih tinggal di apartemen atau dia merantau di kota besar ya. Jadi begitu orang tuanya meninggal, yang punya rumah itu meninggal, itu ya otomatis nggak keurus kayak gini guys. Sebenarnya kita pernah lewat kampung sini, tapi cuma lewat jalan besarnya aja ya guys ya. Dan sekarang aku pengen lewat sini lagi, tapi melipir guys, melipir nang pinggir desa neng ini loh. Nih, jalan di Jepang bisa sesepi ini ya. Ini sungainya guys. Dan itu desanya jika dilihat dari sini ya. Kita sebenarnya pernah lewat sini, tapi waktu itu kita bablas lewat jalan sini terus ke sana ya. Dan di sana di balik gunung itu ada desa lagi. Tapi sekarang kita mau nyebrang ke sawah-sawah yang di sini ya. Pingin lihat persawahan yang di sini guys.
Oke guys, sekarang saya lagi terjun ke sawah. Aku iki pengen mlaku-mlaku nang sawah. Jane nang omah ya nang Indonesia ya. Aku ya biasanya mlaku-mlaku nang sawah kayak iki guys. Tapi iki mlaku-mlaku nang sawah tapi nang Jepang. Iki sawah Jepang guys ya. Aku iki penasaran, ketepingi pengen nyemplung nang sawah iki. Berhubung nang kana iki ana wit gedang. Ana wit gedang guys nang Jepang guys. Oke, kemarin itu aku sempat baca-baca komentar ya, dan aku itu baca salah satu komentar yang bunyinya kayak gini. Bang, di Jepang itu ada pohon pisang nggak bang? Jebule ada guys. Di sini ternyata itu ada pohon pisang ya, tuh. Itu pohon pisangnya guys. Wah, aku ri sama iki. Jebule nang kene iki ana kali nih guys. Ada kalinya kayak gini ya. Itu pohon pisang guys. Di Jepang ternyata ada pohon pisang, tapi pohon pisang di sini itu sepertinya nggak bisa besar guys ya. Itu nggak bisa besar guys. Ini loh, ini pohon pisangnya guys nih. Kita lihat, ini kelaras guys. Ini di Indonesia itu banyak sekali ya kelaras-kelaras kayak gini. Tapi kalau di Jepang pohon-pohon pisang kayak gini itu jadi barang yang langka guys ya. Di Jepang itu pohon pisang itu nggak bisa tumbuh. Ini pohon pisang guys, serius. Tuh, pohon pisang kan. Di Jepang ternyata ada pohon pisang ya, nggak tahu dari mana bibitnya. Tapi aku yakin ini nanti kalau musim dingin ini pohon pisang ini bakal mati ya. Aku juga baru tahu ini ternyata di Jepang itu ada pohon pisang kayak gini. Ini udah kelihatan kan, batang dari pohon pisangnya ini udah pada layu kayak gitu ya. Oke guys, sekarang kita tinggalin pohon pisangnya. Jujur aku medun mung sawang ini iki aku penasaran mung wit gedang kae. Soalnya wah, aku pertama kali lihat itu wah, jebule nang Jepang anak wit gedang ngono ya. Tapi aku harus nyemplung mengene iki wedi soalnya sawah, areal sawah sini itu digrogol semua guys. Ini areal sawah di sini itu digrogol semua dan ditulisin nggak boleh masuk. Itu tapi aku nekat aja lah. Aku nekat aja. Kalau nggak nekat itu nggak dapat video, nggak dapat bukti kalau di Jepang itu ada pohon pisang ya. Dan ini sepeda aku tak taruh di sini. Ini kan digrogol semua. Ini mubeng guys, digrogol mubeng dari sana. Tapi cuma daerah sini aja yang nggak digrogol. Ini cuma dikasih kabel kayak gini ya. Nih, cuma dikasih kabel kayak gini buat nyetrum babi-babi hutan yang mau nyebrang ke sana. Jadi berhubung ada akses bisa masuk, aku nekat masuk. Tadi aku udah nanya ke orang Jepang, bolehkah aku masuk ke sana? Tapi jawabannya nggak tahu karena pohon pisang itu bukan milik orang yang aku tanya tadi. Katanya yang punya pohon pisang itu orang yang di sana itu. Tapi aku males nanya, jadi aku langsung nyemplung aja dan tak shooting dan aku udah dapat bukti kalau di Jepang itu ternyata ada pohon pisang guys. Oke guys, tadi itu salah satu pohon pisang yang agak jauh dari tempat tinggal aku ya. Sedangkan kalau ini ternyata di dekat tempat tinggal aku, di dekat apartemen tempat tinggal aku itu ternyata juga ada pohon pisang guys. Ini pohon pisang semua, ini satu tundun guys ya. Satu rumpun ini. Sayangnya pohon pisang di sini tuh kayaknya segini-gini aja ya. Di Jepang pohon pisang itu gedenya cuma segini-gini aja guys, nggak bisa gede ya. Jadi ketika pohon pisang itu masuk ke musim dingin itu mereka itu kayak mungkek ya, kayak mau mati gitu ya. Tapi mungkin nggak sampai mati sih, tapi mungkin nanti kalau musim panas dia bakal tumbuh lagi. Tapi begitu musim dingin dia kebanyakan itu daunnya nanti bakal kering. Oke, nanti
kalau pas bener-bener musim dingin, kita bakal tinjau lagi pohon pisang yang di sini tuh kayak apa. Apakah mereka bener-bener mati atau cuma mati-mati suri gitu aja ya. Kalau sekarang itu udah kelihatan guys ya, daunnya itu udah pada kering kayak gini, udah pada jadi kelaras kayak gini guys ya. Nih, udah pada kering. Kalau kayak gini, kalau di Indonesia pohon pisang kayak gini kan pohon pisang gak sehat guys. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Ini anakan semua ya. Ada lebih dari 10 mungkin guys. Ini mungkin ada lebih dari 10 anakan pohon pisang ya. Nggak tahu ini pernah dipanen apa belum pisangnya. Karena saya juga baru nyadar ternyata di sini tuh ada pohon pisang. Ini baru nyadar saya. Tadi lewat mau ke kota itu, wah, lihat dari jauh itu ternyata di sini ada pohon pisang. Terus saya deketin dan saya review kayak gini ya.